Seorang wanita bernama Sarah ditugaskan untuk menjaga dua anak, yaitu Daniel dan Lucy. Kedua anak itu adalah anak dari saudaranya yang sedang pergi ke luar kota. Ketika malam Halloween, Daniel membuka isi kantong permen yang ia dapat. Tiba-tiba di dalamnya ada sebuah kaset jadul. Daniel pun keheranan kenapa kaset video itu berada di dalam kantong permennya. Karena penasaran dengan isi video itu, mereka bertiga pun menonton bersama. Saat kaset diputar, langsung menampilkan sebuah video. Video pertama menampilkan penampakan wajah badut yang mengerikan beserta makhluk-makhluk aneh lainnya. Lalu diperlihatkan video itu berada di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Di sana terlihat seorang wanita yang sedang duduk sendirian menunggu kereta datang. Lalu wanita itu masuk ke toilet untuk mencuci tangan. Saat kembali, ia menemukan seorang badut duduk tepat di depannya dengan riasan yang mengerikan berwarna hitam putih dengan wajah yang creepy. Badut itu terus memperhatikan si wanita hingga ia merasa tidak nyaman dengan keberadaan badut tersebut. Lalu si badut mulai menggoda wanita itu dengan sebuah klakson pencet. Seketika wanita itu kaget dan marah. Ia pun menyuruh badut itu untuk berhenti. Lalu si badut menghampirinya dan memberikan setangkai bunga tanda permintaan maaf. Tapi setelah dilihat-lihat, ternyata di dalam bunga itu tersimpan kecoa yang besar yang mengagetkan si wanita. Ia pun langsung berlari ke pintu, namun pintu terkunci. Badut itu pun tertawa dengan wajah yang creepy. Lalu si wanita ditarik dan tangannya disuntikan sesuatu. Seketika wanita itu pun pingsan. Saat tersadar, tiba-tiba si wanita sudah berada di sebuah lorong yang gelap dengan rantai di lehernya. Ia pun panik berteriak meminta tolong. Lalu datang dua orang wanita yang sepertinya mereka juga disekap di lorong itu. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba salah satu dari mereka diseret dan hilang di kegelapan. Sekarang tersisa mereka berdua. Mereka pun melihat tulang belulang yang berserakan di tanah yang membuat mereka semakin ketakutan. Hingga ketika mereka berusaha membuka rantai, tiba-tiba datanglah sosok tinggi besar dengan wajah dan badan yang mengerikan membunuh satu temannya lagi dengan dipotong-potong dengan sadis. Dan kini target beralih kepada dirinya. Tapi beruntung rantainya bisa dilepas dan ia pun langsung kabur. Di tengah jalan, ia menemukan seseorang yang sedang mendorong troli. Ia pun meminta tolong. Namun siapa sangka di dalam troli tersebut terdapat sebuah tangan yang bergerak. Dan ketika ia berbalik melihat wajah orang itu, seketika wajahnya berubah menjadi mengerikan. Lalu, scene memperlihatkan wanita itu sedang dikerubungi makhluk-makhluk aneh seperti sekte pemuja iblis. Ia diikat dan ditelanjangi. Lalu terlihat seorang wanita hamil yang sepertinya akan dikorbankan. Salah satu makhluk itu membawa sebuah gelas untuk menampung darah dari wanita hamil itu. Dengan sadisnya, makhluk itu menyayat perut wanita hamil itu. Bayinya diambil dan darahnya ditampung. Lalu darah itu diberikan kepada sosok yang mengerikan. Mungkin itu adalah jelmaan iblis yang mereka sembah. Lalu sosok iblis itu menghampiri wanita yang diikat tadi dan bersiap akan dimantap-mantap. Satu video selesai ditonton oleh mereka. Karena terlalu sadis, Sarah pun mematikan video itu dan menyuruh anak-anak untuk tidur. Ketika anak-anak sedang bersiap-siap tidur, ia pun merasa seperti ada yang memperhatikan dengan suara-suara kecil di jendela. Namun saat dilihat tidak ada siapapun. Lalu anak-anak pun merasakan hal yang sama. Lucy merasa seperti ada yang memperhatikannya di dalam lemari bajunya. Hingga ia pun tidak bisa tidur dan memutuskan untuk tidur bersama Daniel. Karena Sarah bosan dan belum mengantuk, ia pun minum sembari menonton televisi. Tapi karena acara televisi membosankan, akhirnya Sarah memutuskan untuk kembali menonton kelanjutan di video tadi. Dan film kedua pun dimulai. Diperlihatkan seorang wanita yang sedang menyetir seorang diri di jalanan yang sepi sambil mendengarkan acara Halloween.
Namun sepertinya bensin mobilnya sudah hampir habis. Ia pun berhenti di sebuah pom mini. Dan tiba-tiba ia dikagetkan dengan seorang badut yang diusir oleh pemilik pom karena katanya badut itu telah mengotori toiletnya dengan kotorannya yang ditempel-tempelkan di dinding toilet. Lalu badut itu melihat ke arah wanita tersebut dan melambaikan tangannya dengan senyuman yang mengerikan lalu pergi. Si wanita pun meminta mengisi full bensinnya. Saat sedang mengisi bensin, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam gudang. Sontak si pemilik pun pergi memeriksanya meninggalkan wanita itu sendirian. Setelah lama menunggu, si pemilik pom pun tak kunjung datang. Lalu si wanita pun mencarinya ke gudang. Dan tiba-tiba terlihat badut mengerikan itu sedang memotong-motong si pemilik pom dengan gergaji. Ia pun syok dan kaget dengan pemandangan mengerikan itu. Lalu ia langsung berlari dan bergegas menancap gas. Dengan panik, ia berusaha menelpon polisi meminta tolong dan mengatakan ada pembunuhan di pom oleh manusia berpakaian badut. Belum sempat ia mematikan handphonenya, tiba-tiba ia melihat badut itu sudah berada di pinggir jalan dan melambai ke arahnya. Sontak ia panik dan berpikir mustahil badut itu bisa sudah ada di sana. Ia pun memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga ia menemukan sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan. Ia pun mendekatinya berharap meminta bantuan. Namun yang ada di mobil itu ternyata korban yang sudah sekarat dengan wajah yang mengerikan, namun masih hidup dan meminta tolong juga. Ia pun kembali masuk ke mobilnya dan kabur, tapi tiba-tiba dari belakang kursinya muncul si badut mengerikan itu dan membungkus wajah wanita itu dengan plastik. Tapi beruntung ia refleks mengerem mobilnya dan membuat badut itu terjungkal ke depan. Si wanita pun berhasil keluar dari mobil dan berlari sejauh-jauhnya. Namun anehnya larinya malah ke hutan menuju sebuah gudang. Ia pun masuk mengunci gudang itu dan bersembunyi di sana sampai ketiduran. Hingga tiba-tiba dari dalam tanah muncul sosok badut itu. Si wanita pun panik dan berusaha kabur. Namun seperti biasa, pintu sudah terkunci. Ia pun disiksa menggunakan rantai yang diberi pisau, jarum, dan silet. Hingga salah satu pisau terjatuh. Si wanita pun langsung menancapkan pisau itu ke mata si badut dan kembali menusuknya dari arah belakang. Badut itu pun lumpuh. Lalu ia berlari ke jalan dan menyetop sebuah mobil. Namun tiba-tiba datang sebuah mobil mengejarnya yang ternyata itu adalah badut tadi yang ternyata belum mati. Si badut lalu menembak si sopir dan mobil pun menabrak sebuah pohon. Lalu ketika si wanita sadar, ia sedang berada di sebuah ruangan yang terlihat seperti ruangan operasi lengkap dengan pisau dan senjata-senjata tajam. Lalu saat ia menoleh, tiba-tiba wajah badut mengerikan berlumuran darah pun mentertawakannya. Seketika itu, si wanita pun sadar kini tubuhnya sudah dimutilasi. Tangan dan kakinya sudah buntung. Dan kini ia menjadi mainan badut psikopat itu. Dan film kedua pun selesai. Sarah yang mulai merasa ngeri dengan film itu pun memilih untuk mematikannya. Tiba-tiba ia mendapat sebuah telepon. Alangkah kagetnya, suara di telepon itu mirip sekali dengan suara wanita yang tadi di mobil meminta tolong kepada polisi, dan kalimatnya pun sama persis. Sontak Sarah kaget dan langsung menutup teleponnya. Lalu ia kembali dikagetkan dengan televisi yang menyala sendiri. Terlihat badut itu mulai mendekati layar, seakan-akan badut itu berusaha keluar dari layar televisi. Lalu tiba-tiba dirinya juga berada di televisi dengan si badut berada di belakangnya. Ia pun panik dan menghancurkan kaset itu. Tapi tiba-tiba ia mendengar teriakan dari arah kamar anak-anak. Ketika ia bergegas mengecek anak-anak, tiba-tiba badut itu sudah berada di atas tangga dan tertawa dengan berlumuran darah. Sarah yang kaget dan panik lalu menutup wajahnya. Dan ketika membukanya kembali, tiba-tiba badut yang sedang tertawa girang pun menghilang. Ia pun langsung bergegas melihat ke dalam kamar.
Saat membuka pintu, betapa kagetnya Sarah melihat Daniel dan Lisa sudah mati dengan kepala yang terpenggal. Dan film pun tamat.